ini, maka semakin meningkat kebaikan ibadah dan amal solihnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, alumni Ramadan yang sukses adalah hatinya semakin bersih. Nah, pastikan penyakit-penyakit hati, marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, sombong, kikir, ujub, riya, semuanya sudah tidak ada lagi. Kalau ada segera dibuang. Kemudian yang ketiga, semakin mulia akhlaknya. Semakin mulia akhlaknya. Jadi ya ada yang mengungkapkan, ya ini mudah-mudahan tidak benar ya. Ini suami istri waktu Ramadan umroh, pulang-pulang dari umroh Idul Fitri malah cerai, coba. Kan ngeri kita. Ya. Ngeri kan? Jadi ternyata si suaminya ngajak umrah istrinya biar nurut, biar ya meridhoi kalau suaminya poligami. Nggak taunya suaminya istrinya marah, akhirnya sampai berantem, akhirnya naudzubillah min dzalik, cerai. Kan memang motifnya udah nggak baik. Nama itunya udah nggak bener kan? Nah itulah. Tadi saya katakan ternyata amalan yang paling berat itu menjaga keikhlasan betul-betul. Ridho siapa yang kamu cari? Ya. Hukuman apa yang kamu takuti hindari? Dan kesenangan kenikmatan apa yang kamu inginkan? Pastinya adalah surganya Allah. Yang kita takuti hindari ya nerakanya Allah. Yang kita hendaknya betul-betul fokus perhatikan cinta ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ya. Jadi setelah Ramadan ini akhlaknya makin baik. Sampai-sampai Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Makin santun, makin bijak. Jadi salah satu akhlak yang baik itu, sikap yang baik itu, jangan kita memberatkan ya. Jangan kita mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kenapa? Yang perlu kita baikin, kita jaga, kita senangkan adalah diri kita sendiri, termasuk menjaga perasaan. Makanya apa? Jangan dipertahankan, dipertahankan orang yang enggak menghargai kita, yang enggak mau berterima kasih. Ya walaupun kita tidak berharap, tapi kalau enggak menghargai kita, ya enggak mau mendengarkan kita, bahkan sering menghina memfitnah kita, enggak perlu orang seperti ini dibaikin terus. Capek, buang energi. Ngerusak hati bisa-bisa malahan. Iya. Ya, makanya apa? Ingat sekali lagi, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal amal yang terbaik. Nggak mau sudah. Ngapain? Capek deh, kan begitu. Masya Allah. Wong kita. Mau nanya. Ya. Kan waktu saya umroh, tadi kan Ustadz cerita soal umroh itu ya. Ya. Ada teman umroh saya itu kita mau pergi ke Masjidil Haram. Kita kan rombongan, tapi suaminya itu lama nggak keluar. Akhirnya dia berangkat bareng kita ke Masjidil Haram. Ternyata suaminya itu marah dan nggak ikhlas istrinya duluan gitu. Terus di pas kita lagi sa'i itu suaminya nyusul, terus langsung ditalak di situ, dicerai. Tuh kan? Gimana Ustadz? Tuh kan? Tuh coba. Tuh kan berarti cerita tadi enggak. Akhirnya lagi sama Ustadz dirapatin gitu ya. Terus disadarin lagi. Gimana ya Ustadz?